Salam, selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kembali Mazmur 88. Hari ini Pastor Jason yang berkhotbah. Mazmur ini sangat ada kespesialan karena di dalam masanya Mazmur ini dalam kegelapan dan kesusahan, tapi akhirnya juga penuh, ada jalan keluar. Dilihat dalam pasal ini seperti tidak ada jalan keluar. Dari kegelapan lebih masuk lebih dalam lagi ke dalam kegelapan. Kita susah untuk merenungkan bagaimana keadaan Mazmur ini. Pada ini Daud waktu dalam pengejaran dia masih ada 400 pahlawan yang bersama dia. Mungkin dalam seperti orang yang lagi kusta, dalam keadaan orang seperti dalam kusta, dia mengutarakan dalam hidupnya yang sangat susah sekali. Dalam keadaan begini, apa yang dikerjakannya? Saya memberikan nama dalam kesulitan lebih dekat lagi mendekati Tuhan. Kita menggunakan Selah sebagai pembatasan paragraf. Dalam kesulitan hanya mencari Tuhan, berseru pada Tuhan. Mazmur ini adalah nyanyian dari Mazmur dari Bani Korah yang menurutkan lagu Mahala Leonot, menyanyikan lagu satu yang sangat dalam kesusahan sekali, sangat menderita sekali. Dikatakan di bahasa Ibrani dikatakannya itu mereka dalam kesulitan, Allah menyelamatkan mereka. Di ayat pertama dikatakan, Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Orang dalam keadaan kesesakan begini, apa yang bisa dilakukan? Hanya berseru pada Tuhan. Dia mohon agar biarlah doanya datang di hadapan Tuhan. Kemudian terus di belakang dikatakan lebih banyak lagi apa yang dia hadapi dalam kesusahan ini. Dikatakan dalam hati, dikatakan penuh dengan penderitaan, menerangkan tentang isi hatinya, menerangkan hidupnya hampir menjelang kematian. Sepertinya waktu sudah tidak begitu banyak lagi. Ketika aku di ayat keempat dikatakan aku telah dianggap termasuk orang yang turun di liang mati, aku seperti orang yang tidak kekuatan. Dikatakan aku seperti orang yang tidak berkekuatan lagi, tidak berdaya. Satu yang sangat menderita sekali. Sepertinya juga dia ditinggalkan di antara orang mati, yang seperti orang yang mati dibunuh, dibaringkan di dalam kubur. Seperti waktu sekarang dalam masa perang, banyak orang yang meninggal. Bahkan ada yang karena luka-luka berat langsung mati. Atau sehingga mereka mayat-mayatnya dibuang dalam lubang. Mereka yang hampir mati atau sudah mati sama saja, semuanya dibaringkan di dalam lubang kubur sehingga tidak diingatkan lagi. Tidak peduli dalam
hatinya atau hidupnya di penyair ini semuanya hampir sama saja. Kehidupannya di hadapan orang sama saja, hampir habis, sudah hampir mati, dimasukkan di dalam kubur yang dalam. Dan di akhir masih di sini dikatakan dikatakan ini adalah karena tertekan pada murka Tuhan dan segala seperti pecahan ombak yang kau tindih padaku segala. Mengapa dikatakan aku sampai keadaan yang begini sampai tidak ada jalan keluar lagi? Ini karena Tuhan memakai dia. Karena Tuhan lagi murka terhadap aku. Tuhan murka, marah. Sehingga semua ini ada karena adalah kerja dari Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Sampai saat demikian ini adalah semua karena dari Tuhan. Karena Tuhan sehingga Tuhan membiarkan kamu hampir mati, sehingga tidak ada kekuatan dalam hidupmu penuh dengan kesulitan. Di saat demikian apa yang kamu bisa kerjakan? Pada saat demikian tidak bisa apa-apa yang bisa kamu kerjakan karena kamu sudah tidak berdaya, sudah tidak ada harapan, sudah hampir binasa. Di ayat pertama dikatakan pada hari yang demikian kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kita lihat di tema kedua. Pada saat kita dengan Tuhan dipisahkan, kita harus lebih dekat lagi lebih Tuhan. Di sini lebih dalam lagi perasaan dari penyair. Di ayat ke-8 dikatakan, telah kau jauhkan kenal-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka, aku tertahan dan tidak dapat keluar. Di sini seperti ada dijauhkan, ada dua macam. Dikatakan selain badanmu, tubuh ini dikurung, tetapi orang-orang yang kenal sama kamu juga telah menjauh darimu. Kita dijauhkan dari orang seperti kalau kita di karantina, ada saudara kita yang berdoa bagi kita. Dan seperti aku juga waktu di karantina juga banyak saudara-saudari yang berdoa untuk saya. Tetapi di sini dijauhkan ini, di karantina ini karena mereka membenci dia. Karena seperti kekejian bagi mereka. Ini adalah hubungan yang terpisah. Karena sepanjang hari telah mengulurkan tangan. Setiap hari di sini katakan Tuhan, aku berseru kepadamu. Kita sering berkata kalau Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Tuhan seringkali mengungkapkan kasih-Nya kepada kita melewati orang-orang. Kalau Tuhan tidak suka kepada kita atau marah pada kita, bagaimana? Yaitu dengan menggunakan orang-orang di sekitar kita, menunjukkan akan kekejian, ketidaksukaan Tuhan. Tuhan yang memisahkan kita. Kalau Tuhan tidak suka pada kita, apa yang bisa kita lakukan? Kalau Tuhan
menganggap kita sebagai kekejian bagi dia, kita tidak bisa diselamatkan, tidak ada pertolongan. Dan juga Tuhan sekarang mengajar kamu apa yang bisa kita lakukan. Kita tahu semua masalah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Tapi sekarang murka Allah ada padaku. Tema kedua dikatakan setiap orang harus berpegang pada Tuhan. Dikatakan walaupun Tuhan kamu tidak suka kepadaku, aku tapi terus berpegang kepadamu. Di sepanjang ayat-ayat ini Mazmur ini karena kan sering dikatakan aku dan kamu. Di 18 ayat ini dikatakan aku ada 18 kali. Setiap ayat rata-rata 2,1 ada aku. Dikatakan Tuhan ada 27 kali. Jadi di Mazmur ini dikatakan aku dan kamu, yaitu hubungan kita punya masalah yang besar sekali dengan Tuhan sehingga Tuhan mengajar kita dan menghukum kita. Kita melihat di tema kedua punya perubahan, yaitu di ayat 10 dikatakan di Indonesia Teks ayat 11. Apakah yang kau lakukan keajaiban bagi orang-orang yang mati? Masakah Allah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dikatakan sebelumnya, dikata Tuhan, aku ada sengsara, ada kesusahan. Tetapi akhirnya penyair mengeluarkan kata yang sangat spesial, istimewa sekali, yaitu dikatakan Tuhan, aku disitu juga tidak bisa untuk memuji. Seperti kurang satu orang yang memuji. Saya tahu kamu tidak suka kepadaku. Tetapi kalau kamu orang yang dibenci ini, kalau aku mati, aku tidak ada lagi orang yang bisa memujimu. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mengingat akan Tuhan. Yaitu di saat kesusahan sekali, sangat sengsara sekali, dia masih tetap berpegang pada Tuhan. Bahkan dia semakin menderita, dia makin berfokus pada Tuhan. Di subtema ketiga ayat 11 sampai dengan 18. Pada Tuhan, ditinggalkan Tuhan, masih terus berpandang pada Tuhan. Dikatakan di ayat 3 dia masih dikatakan akan tetap berseru pada Tuhan, berpegang pada Tuhan. Dan juga dikatakan karena karya Tuhan, aku memuji Tuhan. Di sini dia berfokus pada akan panggil Tuhan, yaitu Allah yang Tuhan kamu maha pengasih, maha penyayang, kamu adil, kamu Allah yang benar. Dia sering mengatakan, bahkan dia lebih jelas lagi kalau semua ini yang karena Tuhan yang mengakibatkan dia jatuh dibaringkan seperti di liang kubur. Ditanyakan, apakah Tuhan kamu tidak mau lagi sama aku? Apakah kamu telah membuangkan wajahmu daripadaku? Dan dikatakan masih aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa.
Aku tertindas. Di ayat 18 dikatakan suatu yang sangat dalam kegelapan sekali. Dikatakan aku telah kau jauhkan daripada sahabat dan teman. Kenal-kenalanku adalah kegelapan. Atau di terjemahan lain dikatakan kegelapan adalah milikku sendiri. Dia bukan hanya tubuhnya dia dijauhkan, dipisahkan, bahkan orang tidak suka pada dia. Di sekitarnya hanya ada kegelapan. Ini adalah karena akibat dari kalau dijauhkan dari Tuhan. Aku kira hanya Yesus yang paham, mengerti akan keadaan yang demikian. Pada saat Yesus dihina, Yesus juga dibenci orang. Semua ini dia bisa sanggup untuk bertahan. Seperti para ketua agama bertanya, dia tuh tidak ada memberi jawaban. Bahkan para prajurit meludahi dia tidak ada tanggapan apa-apa. Tuhan terpisah dari orang itu, dia bisa sanggup untuk menahannya. Tetapi pada saat dia disalibkan, dia tidak sanggup. Bukan karena tubuhnya, tetapi karena dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau menjauhiku? Yaitu terpisah dari Allah Bapa. Kita kalau terpisah dengan Allah Bapa juga sama juga kita terpisah dari dunia. Apa yang di sini yang bisa kita lakukan, tetap tidak ada bagi kita yang bisa kita lakukan. Seluruh dunia seperti sudah melupakan kita. Yang hanya bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Hanya bisa berdoa. Di Mazmur ini saya merasa ada kespesialan tersendiri. Kita melihat Mazmur ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Tidak ada terang. Tetapi Mazmur ini diberitakan Tuhan menganggap bahwa ini Mazmur ini bisa untuk disimpan terus dengan tujuan agar kita bisa berdoa dan tahu bahwa Tuhan itu tahu dan Tuhan mendengar akan doa yang dari turun temurun. Tuhan mendengar doa yang demikian. Tuhan berkata, benar, aku sangat marah kepadamu. Aku keji terhadapmu. Aku mau menghukummu. Aku mau nyawamu. Apapun yang kau katakan tidak berguna. Tetapi doamu lumayan. Karena jiwamu tepat sekali. Yaitu tidak ada orang pada saat aku murka kepadamu, kamu masih bisa untuk tetap berpegang kepadaku, kepada Tuhan. Yaitu Mazmur ini di dalam keadaan gelap, lebih gelap lagi. Di dalam keadaan yang tertindas, dia dalam penderitaan.
dia mengerti semuanya adalah datang dari Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana bisa hidup terus dan mendapatkan jalan keluar. Ini saatnya Tuhan menghukum dia, dan Tuhan tuh berkata, aku mendengar doamu. Aku sementara yang tidak mendengar doamu. Saat ini aku tidak mendengar doamu, tetapi doamu aku ingatkan. Turun-temurun aku ingatkan. Jadi kita harus mohon Tuhan untuk membantu kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan ada masalah, kita melakukan kesalahan yang besar, kita dihukum, tapi kita harus memperbaiki hubungan kita. Kita harus terus berdoa, berseru pada Tuhan, agar murka Tuhan ada pada kita. Hanya Tuhan saja yang bisa menyelesaikan masalah ini, juga masalah murkanya Tuhan. Dan juga kita bisa merenungkan hubungan kita antara sesama. Pada saat kita sangat marah sama anak kita karena mereka keterlaluan, atau kita berikan anak ini kita tidak maulah. Tapi di dalam hati kita masih berharap agar anak-anak kita bisa kembali untuk berbaikan hubungan dengan kita. Walaupun di dalam hati kita sangat marah sekali, marah kita sampai kepada mereka, anak-anak kita, tetapi pada saat dia datang kembali dan mau kembali pada kita, kita kembali berubah. Demikianlah kita sebagai orang tua. Kita kalau ada masalah dengan orang juga demikian. Kita punya musuh dan mereka selalu bertentangan pada kita. Ada orang yang sangat marah kepada kita. Sepertinya ingin membunuh kita, ingin nyawa kita. Seperti tidak ada jalan keluar. Kita harus demikian, kita harus merendahkan diri, kita harus memohon pada orang itu agar masalah ini bisa diselesaikan. Kalau kita berbuat salah kepada orang lebih besar, kalau kita bersalah pada manajer kita, kamu mungkin merasa pindah kantor itu lebih baik, atau kamu bersalah kepada salah satu penjabat pemerintah, kamu merasa kamu pindah imigran itu lebih baik. Tetapi kalau kamu bersalah kepada Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Kita harus mencari Tuhan. Kita bersalah pada Tuhan pencipta alam semesta ini, kita harus kembali mencari Tuhan. Kita punya masalah sama orang dan kita harus memperlancarkan, memperbaiki hubungan pada kita. Demikian Tuhan akan mengingatkan. Walaupun bagaimana kita tidak ada muka atau perasaan kita, kita harus memperbaiki hubungan kita. Walaupun dalam keadaan sulit sekali, kita harus terus berseru pada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, kita harus terus memperbaiki hubungan kita. Mari kita memuji Tuhan. Yesus, kami memuji Engkau karena Engkaulah yang membantu kami dalam hubungan kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau adalah kekuatan bagi kami.
Tuhan Yesus, kami setiap hari ingin mendekatkan diri padamu. Tuhan Yesus, setiap hari kami hanya berharap padamu. Hanya padamu. Tuhan, bagaimanapun kami menghadapi masalah apa, Tuhan, kami hanya tertuju bagimu. Hubungan kami, Tuhan, perbaikilah hubungan kami. Tuhan, kami harus tertuju untuk berpegang kepadamu.
Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti akan kami. Di saat setiap denyut jantung kami, Engkau mendengar. Yesus, kami dalam keadaan apapun, Engkau masih di sisi kami. Di dalam kesusahan kami, dalam kegelapan kami, Tuhan, Engkau pun berada. Yesus, di hari ini banyak di antara saudara-saudara kami dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat menderita, seperti tidak ada harapan, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Tapi Yesus, Engkau tahu. Agar kami di dalam keadaan yang sangat susah, yang sangat sulit ini, mungkin kita merasa kita yang mengerjakan sesuatu yang tidak baik, atau mungkin kita merasa Tuhan mengajar kita. Saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Kita berseru pada Tuhan. Kita berpegang pada Tuhan. Agar kita dimasukkan, jangan kita dimasukkan di dalam lubang yang dalam. Seperti diletakkan di dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan, ditindas seperti digelombang dalam gelombang. Mungkin kita seperti penyair ini, kita dibaringkan di dalam yang seperti dibaringkan di ruang kubur. Kita ditekan karena murkanya, seperti murka Allah yang menekan kita. Saudara, kalau kita dalam keadaan demikian, saudara semua, kita berseru pada Tuhan. Kita berseru pada Tuhan. Pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Beritahu Tuhan kesusahanmu, keadaanmu. Kita beritahu pada Tuhan agar Tuhan melihat air mata kita. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan melihat kita di dalam kegelapan. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Kita mohon Tuhan untuk menghentikan murka-Nya. Selamatkanlah kami. Mohon Tuhan, bantulah kami, peganglah kami, keluarkanlah kami dari keadaan yang demikian. Selamatkanlah Tuhan.
Tuhan, kami tahu murka-Mu itu benar. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, kami mengaku akan kelemahan kami, mengaku akan kesalahan kami. Di dalam keadaan yang sulit dan kesusahan ini, Tuhan, Kau bukan untuk menyiksa kami, tetapi Engkau ingin kami bertobat. Hati-Mu ingin kami bertobat. Tuhan, kami dalam keadaan yang demikian kegelapan. Kami seperti kehilangan kasih sayang. Walaupun kami menghadapi kesusahan, kami menghadapi murka, tetapi Tuhan, kami berkata kepadamu, ya Tuhan, saat ini kami kembali kepadamu, kami bertobat padamu, kami mohon kepadamu untuk mengampuni kami, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mau bertobat di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Kami tahu dalam kegelapan kami sendiri tidak sanggup untuk keluar sendiri. Tetapi kan Tuhan, pengajaran dari-Mu, hukuman-Mu, ada alasan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau punya belas kasihan, punya anugerah, punya kasih karunia. Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kami. Saudara-saudara semua, mungkin kita tidak bisa berkata, kita tahu di mana kesalahan kita. Tuhan, mungkin ini adalah satu kegelapan bagi kami. Dalam firman-Mu, kami tahu kami menghadapi keadaan yang penderitaan ini karena ingin kami untuk kembali padamu. Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan, terangilah kami agar kami tahu di mana kesalahan kami. Beritahu Tuhan, mohon agar Engkau berbelas kasihan kepada kami. Kami tidak tahu kami berbuat salah apa. Tuhan, kami mengaku dosa. Kami mengaku, Tuhan, kami memberikan kepadamu. Kami sangat takut. Kami sangat dalam kengerian. Tuhan, mohon setiap orang seperti marah kepada kami. Hubungan kami penuh dengan perpecahan. Seperti hubungan kami tidak ada yang tepat di dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon segala kegelapan ini Kau ambil keluar dari hidup kami. Tuhan, kami tidak berdaya. Di dalam hubungan kami yang saling timbul balik ini, sering berbelok-belok ini, Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan, agar kami bisa lepaskan kegelapan dari hidup kami, Tuhan, dari hubungan kami yang rusak. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau untuk menolong kami. Kami untuk mengaku dosa pun kami tidak bisa, Tuhan. Kami mohon kepadamu. Mohon pengampunan dari-Mu. Saudara-saudari semua, mari kita berdoa pada Tuhan. Sampai kita berdoa pun tidak bisa. Seperti doa pun tidak terjawab. Tapi kita terus untuk tetap berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami mengadakan tangan kami kepadamu. Kami mau
berpegang kepadamu ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Lepaskan kami dari kengerian ini, ketakutan ya Yesus, kami memerlukan Engkau. Siapakah yang bisa memuji, memuliakan Engkau di dalamku? Siapakah yang bisa menyatakan akan kemuliaan Tuhan? Tuhan, selamatkanlah kami. Lebih banyak lagi orang untuk memuji-Mu. Karena kebenaran-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau. Tuhan, ajarilah kami. Terang-Mu ya Tuhan Yesus, terangilah kami. Agar kami terpisah dari dosa. Tuhan, kami mohon padamu, jangan sampai hubungan kami denganmu terpisah ya Yesus. Jua kami percaya akan Engkau. Kami berpegang padamu, mendekat padamu. Kasih setiamu begitu besar Tuhan. Mari kita tetap, saudara semua, kita tetap mencari Tuhan, berharap pada Tuhan. Aku mohon akan belas kasihan-Mu Tuhan. Aku mohon akan anugerah-Mu Tuhan. Aku berpegang pada janji-Mu. Tegar. Tuhan, hadirat-Mu tidak berlalu. Roh Kudus yang memimpin aku. Engkau adalah keselamatan bagiku. Tuhan, Engkau adalah keselamatan bagi kami. Tuhan, kami berseru kepada doaku setiap pagi datang di hadapan-Mu. Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Doa kami datang padamu. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Tuhan, kami tahu di dalam kegelapan kami, di dalam kami terpisah, Tuhan, Engkau mau berbelas kasihan kepada kami.
Tuhan, kami terpisah baik darimu dan juga pada sesama orang. Tetapi karena anugerah-Mu, karena Engkau mendengar doa kami, kami mau terkait kembali, terkonek kembali bersama-Mu. Tuhan, kami mau mengingatkan akan segala anugerah-Mu. Dulu bagaimanapun kami rendah, sebelum kami mendapatkan keselamatan dari-Mu. Tuhan, kami masih bergumul dalam dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan, Engkau di dalam begitu berjuta-juta orang, Engkau menyelamatkan kami, mengambil kami sebagai anak-Mu, anak-anak-Mu, melepaskan kami. Dulu kami tidak terlepas dari dosa-dosa kami, tetapi Tuhan, Engkau yang membantu kami menangkan atas segala kesusahan kami. Dulu kami juga tidak tahu apa itu hubungan. Kami merusak hubungan, tetapi Tuhan, karena belas kasihan-Mu, karena anugerah-Mu, kami bertemu dengan Yesus dan kami mendapatkan keselamatan. Kami bersama dengan Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Allah, Raja dari segala Raja, Allah Bapa, mengadakan hubungan yang baik. Dan dengan anugerah-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami kembali pada-Mu. Pada kami berjalan hidup, dalam perjalanan hidup kami bisa berbuat salah atau membelok. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, tolonglah kami, bimbinglah kami, ajarilah kami. Tuhan, pada saat setiap kali kami merenungkan kembali akan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, Tuhan, lebih dalam lagi akan merasakan, kami tahu Tuhan begitu menyayangi kami, mengasihi kami. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan juga agar kami tahu dalam kegelapan Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, seperti doa kami, karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah, sehingga kami bisa terkonek kembali kepada-Mu, terhubung kembali kepada-Mu, Tuhan. Mohon kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, masuk di dalam hati saudara-saudara kami. Bagi yang terpisah di dalam kegelapan, kami menyatakan kasih Allah masuk ke dalam-Mu. Pada kita merasa terpisah, Roh Tuhan masuk kembali di dalam-Mu. Damai sejahtera, ketegaran, kekuatan, dalam nama Tuhan Yesus menyatakan sekali lagi, masuk di dalam saudara-saudara kami, masuk di dalam kehidupan saudara-saudari kami semua. Tuhan, tolonglah kami, beri kami kekuatan, karena di dalam Tuhan kami punya harapan. Pada saat kami bertobat kembali pada-Mu, Engkau mendengar akan doa kami, Engkau akan membantu kami, menopang kami. Tuhan, kami terus bersatu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mohon Tuhan untuk mendengar setiap detak jantungku. Pada saat yang taat ini, kerinduan kami dalam berdoa.
saling linting oleh kesintian. Kau suali semua dunia. Saya di sini ingin berdoa bagi sebagian orang, bagi orang yang terkena virus atau orang yang dalam kekhawatiran, atau bagi orang-orang tua yang tidak bisa keluar rumah, seperti di penjara, setiap hari di rumah seperti tidak ada harapan. Aku mau berdoa bagi kamu. Seperti di keadaan kegelapan yang mengelilingi. Tuhan, di segerombolan saudara kami, mereka dalam kegelapan, mereka seperti kebiasaan dalam kegelapan, hidup dalam penderitaan, tiada seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan, aku dalam kegelapan melihat sepasang mata, cahaya mata Tuhan, penuh air mata yang penuh air mata. Rupanya di dalam kegelapan ada Engkau ya Tuhan. Engkau, saudara, pada Engkau di kayu salib berseru, Tuhan, Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus, Engkau yang paling mengerti bagaimana keadaan kegelapan yang demikian. Engkau yang paling Tuhan, kami membawa saudara anak-anak muda yang dalam kegelapan ini di hadapan-Mu. Di dalam kegelapan mereka bisa melihat akan mata-Mu, melihat akan sepasang air mata-Mu yang penuh dengan air mata. Tuhan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka bantuan, beri mereka jalan keluar. Sekarang mereka tidak punya jalan keluar dan harapan, tetapi ada Engkau ya Tuhan, ada Engkau, ada jalan keluar, ada Engkau, ada jalan, ada kehidupan. Tuhan, kami mohon padamu, tolonglah mereka. Kami mohon di Hong Kong yang terkena virus ini Tuhan, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami serahkan mereka semua di tangan-Mu. Tolonglah mereka. Lepaskanlah mereka dari pemisahan ini. Mereka mendekat padamu. Mereka mendekatkan padamu. Karena Engkau hatimu berdetak bersama mereka. Engkaulah yang paling mengerti bagaimana dalamnya kegelapan ini, seluruhnya terpisah dari orang, terpisah dari sesama. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang tahu. Tuhan, kami berseru padamu yang masih berbaring di rumah sakit, yang kena kekhawatiran, Engkau sebagai sahabat dalam mereka. Engkau menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Di dalam kegelapan mereka bisa mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menyegarkan, menyejukkan mereka. Tuhan, benar Tuhan. Seperti di dalam virus ini, seperti kami memenjarakan kami, tetapi ada Engkau Tuhan, Engkau yang berterang di dalam-Mu.
ada jalan keluar. Engkau adalah terang. Engkau adalah jalan kehidupan bagi kami. Kami melihat Engkau. Kami punya harapan, Tuhan, dan juga terang-Mu semakin terang di dalam hidup kami, makin bercahaya, makin terang ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi orang yang tidak bisa berseru haleluya, mereka pun bisa berseru akan menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau adalah hidup, semua jawaban dalam hidup kami. Yesus, Engkau adalah kehidupan. Engkau terang dari dalam kegelapan. Kegelisahan jadi sukacita. Tuhan Yesus, Engkaulah harapan yang abadi. Haleluya. Kita berikan pujian, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati saudari-saudari semua, yang saudara-saudari yang di online dan juga teman-teman semua. Tuhan masuk di dalam sebagai sahabat yang baik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Doamu setiap hari, baik setiap hari, malam atau pagi, siang, malam, Tuhan tuh mendengar. Tuhan memberkati kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu penuh dengan sukacita. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Doa pagi sampai di sini.